Bab 308. Crazy Huang. Tidak hanya Fragen, Kelvin Mo dan Sol yang ada di samping pun menjadi sangat serius. Macan tutul dimensi. Diam sejenak, Kelvin Mo mendadak berkata satu kalimat ini. Iya, jawab Sol. Mereka berdua saling memandang, lalu memandang ke arah Fragen, berharap bisa memastikan jawaban ini. Fragen menghirup napas dalam-dalam, lalu menunjuk seorang remaja klan naga hijau yang ada di sampingnya dan berkata, cepat kembali ke wilayah siluman, lalu pergi ke area neraka fantasi, mengatakan putri kecil sudah muncul. Selesai berkata, Fragen langsung memandang Sol dan Kelvin Mo dan berkata, aku sarankan kalian, jangan pernah mengganggu macan tutul ungu. Jika tidak, Raja Iblis dan Dewa Baka kalian juga tidak bisa melindungi kalian. Mendengar ini, Kelvin Mo dan Sol tidak membantah, juga tidak emosi, melainkan ekspresi semakin serius. Bisa dikatakan, klan ini di daratan pendekar hitam tidak ada pihak yang berani mengganggu mereka. Tidak lama kemudian, Kelvin Mo dan lainnya pun hening sejenak, lalu berjalan masuk ke kota kuno. Wilayah siluman. Di paling utara wilayah siluman, ada area perbatasan yang misterius. Dimensi di sekeliling perbatasan ini saling bertumpuk, tidak ada makhluk yang bisa mendekati, bahkan hanya mendekati sedikit saja juga akan hancur lebur dan lenyap. Tempat perbatasan ini bernama area neraka fantasi. Area neraka fantasi, tempat ini adalah tempat gaib bagi wilayah siluman, karena di sana dihuni oleh klan macan tutul dimensi. Klan macan tutul dimensi ini tidak ikut campur masalah dunia, hanya sudah mendalami keajaiban dimensi. Mereka memiliki berbagai macam keterampilan dimensi. Keterampilan dimensi ini sangat misterius dan kuat. Bisa dikatakan, semua klan, meskipun monster dewa kuno seperti naga suci emas, singa api langit, burung suci dewa dan penguasa wilayah siluman lainnya, juga tidak berani menyinggung klan macan tutul dimensi ini. Kenapa begitu? Karena menyinggung klan ini, selamanya hanya akan dihajar sampai babak belum. Perlu diketahui, klan macan tutul dimensi ini, bisa dengan leluasa menerobos dimensi, juga mahir dalam berbagai macam keterampilan dimensi, sangat menakutkan. Intinya, di wilayah siluman, tidak seharusnya di daratan pendekar hitam, tidak ada pihak yang berani menyinggung mereka. Atau bisa dikatakan, asalkan mereka tidak pergi mengganggu, maka semuanya akan sangat berterima kasih. Di saat ini, sebuah istana yang megah di area neraka fantasi, seorang pria paruh baya dan wanita cantik duduk saling berhadapan. Wanita paruh baya ini sangat cantik, hanya saja keriput di wajahnya membuat kecantikan dia berkurang banyak. Pria paruh baya menghela napas dan berkata, Anissa, kamu jangan khawatir terus, aku sudah meminta Tino Xiao untuk meramal, Valet tidak akan ada masalah, juga akan ada sebuah kesempatan emas. Kemampuan Tino Xiao, kamu seharusnya mengetahui, dia sudah berkata demikian, Valet pasti akan aman-aman saja. Wanita cantik ini pelan-pelan menggeleng kepala dan berkata, meskipun demikian, aku tetap saja khawatir, kamu juga tahu sikap Valet, suka main dan bertindak sesuka hati. Jika di wilayah siluman masihlah oke, karena di wilayah siluman mereka masih akan menghormati kita, ini dia pergi ke dunia manusia. Dengan keserakahan manusia, aku tidak berani membayangkan lebih jauh lagi. Hfp. Pria paruh baya mendengus, dengan nada kejam berkata, jika manusia berani melukai Valet, meskipun kena hukuman langit, aku juga akan membumi hanguskan dunia manusia. Di saat ini, dimensi di Graha pun bergetar, lalu muncul seorang remaja. Remaja tersebut memberi hormat pada pria paruh baya lalu dengan semangat berkata, Kaisar Cerpelai, putri sudah muncul. Apa?
Mendengar ini, pria paruh baya dan wanita cantik serentak berdiri. Di badan Thunder Eagle, Willy Su mengelus bulu Thunder Eagle, dengan kaget berkata, monster hitam terbang level pemenang puncak, cekak, tidak menyangka aku Willy Su suatu hari akan bisa duduk di atas monster hitam level pemenang puncak, haha. Terima kasih sudah membantu. Warrior yang pun berterima kasih padanya. Warrior yang sangat berterima kasih pada pria yang ada di depannya ini. Meskipun di waktu itu tidak ada pria ini, dia juga akan selamat, tapi dia juga harus berterima kasih dia sudah membantu. Willy Su melambaikan tangan dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih, aku bukan ingin membantumu, hanya tidak suka dengan Kelvin Mo saja, dia sangat berlagak. Selesai berkata, Willy Su melihat warrior yang, lalu lanjut berkata, dengar-dengar kamu sudah mencapai kecemerlangan niat pedang, apakah ini benar? Warrior yang tersenyum, lalu mengangguk kepala. Willy Su menyipitkan mata, lalu menebas dengan kuat pedang yang ada di tangannya ke arah warrior yang, sebuah energi pedang menembak ke arah warrior yang. Warrior yang juga tidak kaget, di saat energi pedang tiba di depan hadapannya, dia barulah menarik pedang lalu menusuk ke bagian energi pedang. Dalam seketika, energi pedang itu bagaikan balon ditusuk jarum langsung meledak. Sekarang sudah percaya, ujar warrior yang, sambil menyimpan pedang. Ekspresi Willy Su menjadi serius, memandang warrior yang lalu berkata, tidak menyangka kamu sudah mencapai kecemerlangan niat pedang. Kecemerlangan niat pedang bukanlah jiwa pedang tingkat 5, kenapa di wilayah selatan bisa muncul kader hebat sepertimu ini? Ini tidak wajar. Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, apanya yang tidak wajar? Waktu itu di wilayah selatan bukannya muncul leluhur sekte pedang. Lagi pula, jangan meremehkan wilayah selatan, di sana tersembunyi banyak orang-orang hebat. Kamu jangan memberitahu padaku, kamu adalah murid sekte pedang. Willy Su berkata, jika kamu adalah murid sekte pedang, maka sekte pedang sangat beruntung sekali. Aku hanyalah seorang pelatihan tanpa partai. Ujar warrior yang sambil merenggangkan bahu. Willy Su membelalakkan mata dan tidak percaya berkata, kamu pelatihan tanpa partai. Warrior yang mengangguk kepala. Kamu benar hanya seorang pelatihan tanpa partai. Warrior yang mengangguk kepala sekali lagi. Kamu benar-benar seorang pelatihan tanpa partai. Tidak ada sekte. Warrior yang mulai tidak sabar, ingin menarik pedang menebas orang ini. Turunkan aku. Ujar Willy Su dengan mendadak. Warrior yang tercengang lalu berkata, ada masalah apa? Jangan banyak tanya, cepat. Willy Su menjadi sedikit emosi. Melihat dia sepertinya ada masalah mendesak, warrior yang mengangguk kepala, lalu mengendalikan Thunder Eagle untuk mendarat. Setelah mendarat, Willy Su langsung menggerakkan pergelangan tangan dan muncul selembar jimat di tangannya. Tanpa berpikir langsung melempar ke atas, jimat pun meledak dan menimbulkan angin ribut. Dimensi di sekitar jimat pun bergetar, perlahan-lahan muncul celah hitam yang merambat ke seluruh bagian. Apa yang kamu lakukan? Ujar warrior yang melihat kondisi ini. Willy Su pun senyum licik, di saat dia ingin berbicara, dari celah hitam terdengar suara teriakan yang kuat, brengsek. Apakah kamu sudah membuat hal besar yang tidak bisa diselesaikan? Sampai menggunakan jimat pengirim, apakah kamu tidak tahu jimat pengirim ada seberapa berharga? Mendengar suara ini, seorang senior yang menjinjing kotak pedang muncul dari celah hitam itu. Melihat senior ini, Willy Su seolah-olah tidak melihat kemarahan yang ada di wajahnya, berjalan ke sampingnya, lalu menunjuk warrior yang dengan semangat berkata, Crazy Huang, cepat, kamu lihat dia. Senior tersebut melihat warrior yang, lalu menepuk kepala Willy Su,
dengan emosi berkata, kamu ini, bahkan tidak bisa mengalahkan alam pemenang level 5 saja. Sampai dia memaksa kamu menggunakan jimat pengirim, kenapa kamu semakin lama semakin lemah? Kedepannya jangan mengatakan bahwa kamu adalah murid sekte Dewa Pedang. Willy Su memutar bola matanya ke atas, lalu berkata, Crazy Huang, kamu lihat baik-baik. Lihat apa lagi? Bukannya dia pendekar hitam level 5. Senior tua itu kembali menepuk kepala Willy Su, tapi tatapan mata dia tetap tertuju pada warrior yang. Kali ini, tatapan matanya tertuju padanya. Aura yang kuat, tatapan mata sangat tajam, pedang yang ada di tangannya sangat luar biasa. Tidak menyangka jiwa pedangmu sudah mencapai keberhasilan besar. Ujar senior tua itu sambil menyipitkan sepasang mata. Warrior yang dalam hati merasa kaget, senior yang ada di depannya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, hanya dalam satu tatapan sudah mengetahui dirinya sudah mencapai jiwa pedang tingkat 6. Kekuatan ini, jiwa pedang tingkat keberhasilan besar. Willy Su yang ada di samping pun kaget, lalu berkata, Crazy Huang, apakah kamu salah lihat? Dia jelas-jelas hanya jiwa pedang tingkat 5, kenapa berubah menjadi jiwa pedang tingkat 6? Kamu yang bodoh. Crazy Huang memelototi dia, lalu memandang ke arah warrior yang dan berkata, Hei, kamu masih berusia muda tapi sudah mencapai jiwa pedang tingkat 6, sangat luar biasa. Cepat katakan, kamu berasal dari sekte apa? Biar aku lihat sekte apa yang bisa mendidik si jenius pedang seperti kamu ini. Bahkan kamu lebih hebat dari si bodoh sekte Dewa Pedang ini. Willy Su yang di samping pun murung dengan ekspresi jelek berkata, dia tidak ada sekte, seorang pelatihan tanpa partai, memanggilmu keluar, ingin kamu menerima dia sebagai murid, agar tidak direbut sekte lain. Apa? Crazy Huang pun kaget, dengan semangat bertanya, beneran tidak ada sekte? Seorang pelatihan tanpa partai. Apakah perkataan si bodoh ini benar? Warrior yang pun terdiam. Kamu beneran tidak ada sekte? Tanya Crazy Huang lagi. Warrior yang tak berdaya, hanya bisa mengangguk kepala. Melihat warrior yang mengangguk kepala, Crazy Huang menghilang dari tempat dan muncul di depan hadapan warrior yang, sepasang tangan diletakkan di pundak warrior yang lalu berkata, ayo bergabung dengan sekte Dewa Pedang. Kami adalah sekte peringkat 8, asalkan kamu bergabung dengan sekte Dewa Pedang, apa yang kamu mau, teknik, keterampilan hitam, senjata hitam maupun gadis cantik, semuanya ada, bagaimana? Warrior yang kembali terdiam. Crazy Huang, kamu akan membuat dia merasa takut. Ujar Willy Su yang ada di sampingnya. Mendengar ini, Crazy Huang merasa dirinya sudah terlalu impulsif, langsung tertawa dan melepaskan tangannya dari pundak warrior yang batuk kecil 2 kali dan berkata, itu, kamu, teknik level langit, senjata hitam tingkat langit, wanita cantik, kamu pilih saja, bagaimana? Ayolah, bergabung dengan sekte Dewa Pedang, maka semua ini milikmu. Crazy Huang, dia sepertinya tertimpa masalah besar. Willy Su yang di sampingnya pun kembali mengingatkan, dia sepertinya ada hubungan dengan. Willy Su masih belum selesai berkata, Crazy Huang melambaikan tangan, memotong pembicaraan Willy Su, dengan tegas berkata, masalah besar. Aku Crazy Huang sejak kapan takut dengan masalah? Asalkan kamu bersedia bergabung dengan sekte Dewa Pedang, meskipun kamu mencuri putri dari 3 ketua sekte peringkat 9, aku juga akan membantumu menyelesaikan semua itu. Bersambung.